Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Ma'ruf dengan NIM 23660109 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aliansyah dengan NIM 23660108. Baik, dalam video ini kami akan menjelaskan materi setelah UTS, yaitu tentang batuan sedimen dan batuan metamorf. Kami akan membahas mulai dari tekstur dan struktur, klasifikasi, provenance, diagenesis, lingkungan pengendapan, hingga proses metamorfisme. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman memahami materi lebih baik. Tekstur batuan sedimen. Definisi tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir dan distribusinya, misalnya penyortiran atau sortasi, morfologi butir dan fitur permukaan, dan karakteristik porositas, permeabilitas sedimen. Semua atribut di atas, ukuran butir dan lain-lain, merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menafsirkan proses dan lingkungan pengendapan dan menentukan sifat aliran fluida melalui batuan. Studi detail tekstur sedimen umumnya dilakukan di laboratorium, namun observasi awal harus dilakukan di lapangan. Penggunaan lensa tangan, penggaris, dan bagan pembanding ukuran butir sangat penting dalam observasi tekstur batuan sedimen. Ukuran butir atau grain size. Ukuran butir rata-rata sedimen siliklastik digunakan untuk klasifikasi dan nomenklatur menurut skema Uden dan Wentworth. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. 1. Energi hidrolik lingkungan. Sedimen yang lebih kasar atau kuarser diendapkan oleh arus yang lebih deras daripada sedimen yang lebih halus. 2. Jarak dari sumber. Ukuran rata-rata menurun di hilir dalam sistem aluvial, fluvial, lereng bawah di perairan dalam, dan arah bawah angin untuk bahan vulkanik plastik eksplosif. Tetapi ingat, lingkungan energi rendah juga terjadi berdekatan dengan saluran energi tinggi. 3. Material sedimen yang tersedia di sumber. Erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur. Sortasi. Penyortiran atau sortasi adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi sebagai berikut. 1. Tingkat agitasi dan pengerjaan ulang. Periode pengangkutan atau agitasi yang lama mengarah pada penyortiran yang lebih baik, sedangkan pengendapan yang cepat menghasilkan penyortiran yang lebih buruk. 2. Ukuran asli dan pemilahan atau sortasi bahan sumber. 3. Ukuran butiran dari sedimen itu sendiri. Kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit disortis daripada pasir. Morfologi butir. 3 aspek morfologi butir, yaitu 1. Shape atau form, ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang dan menengah. 2. Roundness, ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. 3. Sphericity, ukuran seberapa dekat butir mendekati bentuk yang sama atau bulat. Morfologi butir atau shape. Shape adalah kenampakan partikel secara 3 dimensi yang berkaitan dengan perbandingan antara ukuran panjang sumbu panjang A, sumbu menengah B, dan sumbu pendek C. Umumnya digunakan untuk ukuran butir krikel sampai berangkal.
Hal ini dikarenakan memungkinkan untuk dilakukan pengukuran secara 3 dimensi. Morfologi butir, roundness. Roundness, derajat kebundaran, adalah morfologi butir yang berhubungan dengan ketajaman atau kelingkingan pinggir dan sudut suatu partikel sedimen klastik. Morfologi butir atau sphericity. Sphericity adalah derajat suatu butiran untuk mendekati bentuk bola. Sedimen fabrik atau kemas, 2 aspek fabrik atau kemas, misalnya susunan butir, yaitu orientasi butir dan kemasan butir. Keduanya dapat dihasilkan dari proses pengendapan atau melalui penguburan dan kekuatan tektonik. Kemas fabrik berkaitan dengan pengaturan butiran dalam batuan serta hubungannya dengan metrik. Tinggi rendahnya kelimpahan matriks secara langsung berpengaruh terhadap tingkat kerapatan persinggungan antar butir. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu klasifikasi batuan sedimen. Klasifikasi batuan sedimen atau definisi. Sedimen terrigenous terutama terdiri dari butiran detrial yang berasal dari pelapukan dan erosi batuan yang sudah ada sebelumnya. Contoh batuan: konglomerat, batu pasir, batu lumpur, dan beberapa paleosol. Sedimen biogenik berasal dari sisa-sisa kerangka dan bahan organik lunak dari organisme yang sudah ada sebelumnya dan dari bahan yang telah dibiosintesis. Contoh batuan: karbonat atau batu kapur dan dolomit. Beberapa rijang awalnya berasal dari bahan biogenik. Beberapa batu gamping adalah endapan kimia, misalnya olitis dan travertine, dan sebagian besar dolomit dibentuk perubahan kimia pasca pengendapan karbonat asli. Klasifikasi tidak pernah sempurna. Sedimen homogenik adalah yang terbentuk dari pengendapan langsung partikel kristal dari larutan garam pekat. Contoh batuan: evaporit, batu besi, dan sedimen logam lainnya. Beberapa karbonat dilihat di atas dan duri krus. Sedimen vulkaniklastik sebagian besar terdiri dari butiran dan klastik yang berasal dari aktivitas vulkanik kontemporer. Contoh batuan: autoclastites, pyroclastites, dan epiclastites. Klasifikasi batuan sedimen atau ringkasan. Batuan sedimen umumnya dibagi lagi berdasarkan asalnya, sebagaimana tercermin dari komposisinya, menjadi 4 kelompok utama yang didefinisikan sebagai berikut. Terrigenous, jenis batuannya seperti conglomerates, mudrocks, dan beberapa paleosols. Biogenic sediments, jenis batuannya seperti carbonates, beberapa cherts, phosphorites, encol. Geomorphonic sediment, jenis batuannya seperti evaporites, irontones, and sediments. Volcaniclastic sediment, jenis batuannya seperti pyroclastites, hyaloclastites. Sedimen klastik. Konglomerat adalah semua batuan sedimen berbutir kasar yang didominasi oleh klastik berukuran kerikil. Batuan ini juga dikenal sebagai rudit. Sebenarnya konglomerat harus mengandung 50% klastik dengan diameter lebih dari 2 mm. Kurang dari ini dan lebih tepat batu lumpur berkerikil. Breksia adalah konglomerat dengan bentuk fragmen batuan yang meruncing. Sedimen klastik.
Batu pasir adalah batuan sedimen berbutir sedang yang mengandung lebih dari 50% butiran berukuran pasir, yang juga dikenal sebagai arenites dan greywacke. Batu pasir merupakan salah satu jenis sedimen yang paling umum dan dapat ditemukan hampir semua lingkungan, mulai dari dataran aluvial paling proksimal hingga dataran cekungan laut terdalam. Batu pasir kuarsa paling khas dari lingkungan laut dangkal berenergi sedangkan hingga tinggi endapan laut dalam korelatifnya lautan pasir gurun eolian dan bukit pasir di sepanjang pantai. Sedimen klasik mudrock. Mudrock ada di mana-mana, terutama lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, termasuk dataran banjir aluvial, fluvial, lingkungan danau, laguna, dan muara daerah delta dan lereng pro delta. Rak luar dan semua bagian dari lereng perairan dalam hingga lingkungan cekungan sampai dataran. Lingkungan pengendapan paling baik ditentukan dari kombinasi struktur sedimen, fosil jejak, fosil mikro dan makro, dan spesies terkait. Sedimen non-klastik atau karbonate. Batuan karbonat membentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigrafi. Batuan karbonat terdiri dari 50% mineral karbonat, terutama kalsit dan dolomit pada batuan purba, dan kalsit termaksud varietas Mg tinggi dan rendah, dan aragonit dalam sedimen modern. Sedimen non-klastik chert. Chert adalah istilah umum untuk batuan sedimen mengandung silika berbutir halus yang berasal dari biogenik, biokimia, atau kemogenik. Chert terdiri dari silika berbutir halus dengan hanya sedikit pemotor. Baik, materi selanjutnya yaitu provenance dan diagenesis batuan sedimen. Provenance batuan sedimen. Istilah provenance berasal dari bahasa Prancis yaitu provenir, yang berarti berasal atau muncul. Istilah ini juga dieja sebagai provenance atau bukti. Kata-kata seperti area sumber dan sumber terkadang digunakan sebagai sinonim untuk provenance, karena kata provenance atau asal umumnya digunakan oleh ahli sedimentologi saat ini. Bagaimanapun ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar daerah sumber. Pengertian provenance telah diperluas untuk mencakup lokasi daerah sumber, ukuran atau volumenya, litologi batuan induk sumber, kondisi tektonik atau daerah sumber, dan iklim dan relief daerah sumber. Studi provenance sangat penting untuk pemahaman kita tentang paleogeografi. Ketika digabungkan dengan studi lingkungan pengendapan, provenance sangat membantu menafsirkan posisi relatif lautan kuno dan dataran tinggi pada waktu tertentu di masa lalu geologis. Dari studi tersebut, kita dapat merekonstruksi lokasi, ukuran, dan komposisi litologi sistem pegunungan yang telah lama hilang. Provenance of sandstones. Sebagian besar penelitian tentang provenance batuan sedimen siliklastik difokuskan pada batu pasir. Sebagian besar penelitian ini berkaitan dengan upaya untuk menafsirkan litologi batuan sumber dari kumpulan mineral detrital. Analisis petrografi kuarsa, feldspar, mikes, mineral berat, dan fragmen batuan membentuk dasar untuk sebagian besar penelitian tersebut. Namun para peneliti sekarang juga beralih ke teknik tambahan seperti mikroskop,
bioluminesensi dan studi geokimia, elemen jejak dan isotop dalam mineral detrital. Reading provenance from the properties of quartz. Kuarsa adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satunya komponen dari beberapa batu pasir, sehingga para ahli tertarik dengan signifikan potensi asal kuarsa sejak tahun-tahun awal studi petrografi. Studi awal ini difokuskan terutama pada signifikansi asal inklusi dalam kuarsa, meskipun kemungkinan signifikansi asal dari kepunahan undulatori juga diakui cukup awal. Inklusi dalam kuarsa mencakup inklusi cairan dan mineral. Kreinain berdasarkan studi sebelumnya memiliki keyakinan yang cukup besar dalam kemampuannya untuk melacak butiran kuarsa ke sumbernya berdasarkan inklusi dan pola kepunahan yang tidak beraturan. Kepunahan tak beraturan dan sifat polikristalin dari beberapa butir kuarsa telah mendapat perhatian yang cukup besar sebagai indikator asal potensial kuarsa. Reading provenance from the pores of quartz. Ketika mineral seperti kuarsa atau feldspar dibombardir oleh aliran elektron berenergi tinggi dalam instrumen yang sesuai, misalnya pemindai mikroskop elektron, partikel cahaya, foton dipancarkan. Citra katsodoluminescence. Kuarsa menampilkan dua jenis karakteristik yang mungkin memiliki signifikan asalnya. Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di arenit kuarsa, namun feldspar adalah konstituen umum dari kebanyakan batu pasir lainnya. Beberapa properti feldspar berguna sebagai indikator provenance. Pertama, karena feldspar secara kimiawi dan mekanis kurang stabil dibandingkan kuarsa, feldspar cenderung tidak dapat didaur ulang. Beberapa feldspar memang dapat didaur ulang tergantung pada kondisi, namun keberadaan feldspar yang cukup melimpah di batu pasir menunjukkan derivasi dari batuan sumber kristal. Dengan demikian, feldspar lebih mungkin memberikan informasi tentang batuan sumber generasi pertama daripada kuarsa. Baik, materi selanjutnya, lingkungan pengendapan. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar fasies dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan ini, sehingga studi analog modern yang sangat penting dalam interpretasi rekaman atau purba. Beberapa fasies tampaknya tidak memiliki analog modern, misalnya banded iron formatiens. Untuk yang lain belum ditemukan analog yang baik, misalnya Deepwater Santones. Analisis dan interpretasi batuan sedimen. Salah satu dari dua tujuan utama dalam analis dan interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan semua pengamatan yang berbeda pada fasies sedimen dan fiturnya, model dan proses fasies, asosiasi fasies, siklus dan urutan, tren dan geometri lateral, elemen arsitektur dan pengaturan spasial temporalnya, dan informasi apapun tentang kontrol dan laju sedimentasi. Ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di mana sedimentasi terjadi. Beberapa definisi: fluvial,
proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran aluvial, sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan, eolian, berhubungan dengan angin khususnya proses erosi dan pengendapan. Baik, untuk materi selanjutnya, proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Pendahuluan, petrologi batuan metamorf mempelajari batuan yang direkristalisasi dalam keadaan padat di dalam kerak bumi. Rekristalisasi batuan di dalam kerak melibatkan deformasi karena deformasi meningkatkan reaksi mineral dengan memperkenalkan energi regangan dan membuka jalur untuk pergerakan fluida. Petrologi metamorf tumpang tindih dengan bidang geologi struktural. Banyak endapan biji terbentuk dari cairan hidrotermal pada suhu jauh di bawah suhu aktivitas beku. Petrologi metamorf melibatkan studi tentang mineralogi batuan metamorf. Ahli petrologi metamorf menggunakan mineral yang ada dalam batuan metamorf untuk menentukan induknya, yaitu protolit, dan untuk memperkirakan kondisi metamorfisme. Tidak seperti petrologi beku, petrologi metamorf tidak terlalu bergantung pada geokimia batuan secara keseluruhan. The scope of metamorphism. Dalam definisi yang sederhana, metamorfisme adalah rekristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquidus. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagenesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagian batuan disebut anateksis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati. Sedangkan residi yang tertinggal setelah ekstraksi lelehan, batuan yang dikenal sebagai restite, adalah batuan metamorf. Batuan tersebut bersifat metamorf karena mineral-mineral dalam restite, meskipun mungkin telah berada dalam keseimbangan dengan lelehan, tidak mengkristal secara langsung darinya. Jenis metamorfisme. Jenis metamorfisme yang paling umum adalah regional, kontak, burial, dinamis, hidrotermal. Metamorfisme regional. Metamorfisme regional merupakan metamorf yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan orogeni dan deformasi yang menyertainya. Contoh metamorfisme regional: 1. Pegunungan Alpen, Himalaya, atau pegunungan Roxy, Kanada akan mengungkapkan batuan metamorf di inti rentang di mana batuan mengalami deformasi dan metamorfisme pada saat pegunungan terbentuk. 2. Pedalaman dari pantai California akan mendokumentasikan batuan terdeformasi dan bermetamorfosis selama akresi sedimen di sepanjang pantai barat Amerika Utara di Mesozoikum. Medan metamorf di daerah ini adalah tipikal skala metamorfisme regional. Metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi. Intrusi magma ke dalam kerak membawa panas
ke tingkat kerak menengah atau atas. Kontak panas ini bermetamorfosis pada batuan country yang berdekatan dengan intrusi. Pada tingkat kerak yang tinggi, batuan yang telah mengalami metamorfosis kontak tidak mengalami deformasi, tetapi pada lingkungan yang dalam, batuan tersebut dapat mengalami deformasi dan metamorfisme kontak dapat bergradasi menjadi metamorfisme regional. Contoh batuan metamorfi kontak: batu gamping berubah menjadi batu marmer. Metamorfisme burial. Metamorfisme burial merupakan metamorfisme yang terjadi karena efek burial di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Studi tentang efek pemanasan pada diagenesis batuan sedimen di cekungan dalam adalah kunci untuk memahami asal minyak bumi. Tetapi jika cekungan cukup dalam, suhu melebihi generasi minyak bumi dan memasuki ranah metamorfisme. Daerah yang telah mengalami metamorfisme burial biasanya telah mengalami tingkat metamorfisme terendah dan belum mengalami deformasi. Metamorfisme dinamis. Metamorfisme dinamis merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergerakan fluida di kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Namun, selama deformasi batuan kerak dalam, cairan hidro bermigrasi ke zona deformasi dan berinteraksi dengan mineral berbutir halus. Konsekuensinya adalah metamorfisme dinamis, zona lokal dari metamorfosis yang dapat meluas dari zona geser beberapa meter ke batuan yang belum terdeformasi di sekitarnya. Metamorfisme hidrotermal merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi. Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidrotermal, yaitu air panas. Air bereaksi dengan mineral pembentuk batuan asli seperti feldspar, piroxen, dan amfibol untuk membuat mika dan tanah liat. Umumnya jenis metamorfisme ini dikaitkan dengan pengendapan mineral biji sulfida untuk membuat endapan biji hidrotermal. Contoh yang baik dari daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah Pegunungan Tengah Laut atau fitur termal Taman Nasional Yellowstone. Batuan metamorfik. Batuan metamorfik berlimpah karena metamorfisme dapat terjadi di seluruh kerak dan mempengaruhi berbagai macam protolit. Misalnya, batuan metamorf membentuk sekitar 60% volume benua. Selain itu, perubahan luas kerak samudra karena sirkulasi hidrotermal air laut di pegunungan yang menyebar di tengah laut juga umumnya termaksud dalam domain metamorfisme. Secara bersama-sama, batuan metamorf benua dan batuan yang diubah secara hidrotermal di cekungan samudra membentuk volume kerak yang sangat besar. Akibatnya, pengetahuan tentang metamorfisme diperlukan untuk memahami evolusi, geologi, geokimia, dan geofisika skala besar di bumi. Metamorphic rock atau kontan metamorfis
Metamorfisme yang terjadi selama pemanasan atau burial disebut metamorfosis prograde. Panas dapat dimasukkan ke dalam kerak oleh badan magma yang pada pendingin membebaskan kandungan panasnya dan pada kristalisasi membebaskan panas laten kristalisasi. Metamorfisme yang dihasilkan dari panas ini yang terlokalisir di sekitar intrusi batuan beku disebut sebagai metamorfisme kontak. Demikian penjelasan dari kami tentang batuan sedimen dan proses metamorfisme. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi setelah UTS. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.